Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, alhamdulillah ya. Baik, Ibu akan sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ibu presensi dulu ya. Rita, Adiba. Oke, hadir semua ya anak-anak? Alhamdulillah. Baik, dalam pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan materi yang berjudul yaitu Peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Di sini ada yang sudah pernah belajar tentang Daulah Abbasiyah? Oke, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke. Jadi nanti Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama dari kelompok A di sini dan yang kedua yaitu kelompok B di sebelah sini. Baik, langsung saja dimulai ya anak-anak. Sudah mengelompok semua? Sudah. Oke. Di sini Ibu akan membagikan buku bacaan SKI kelas 8 yang yaitu Daulah Abbasiyah. Silakan berkelompok. Oke anak-anak, udah berkelompok semua? Sudah. Oke, nah setelah berkelompok, silahkan kalian berdiskusi materi tentang Daulah Abbasiyah. Nah setelah itu, nanti satu anak perwakilan dikirim ke kelompok sebelah dan begitu sebaliknya. Oke, sudah diskusi semua anak-anak? Sudah. Baik, langsung saja ya perwakilan ke kelompok sebelah. Silakan. Ya, ke kelompok sebelah. Menjelaskan terlebih dahulu. Menjelaskan. Oke. Sudah paham semua anak-anak yang dijelaskan oleh teman kalian? Sudah. Oke, nah di sini Ibu ada kuis untuk kalian. Setelah mempelajari materi dari teman-teman kalian, setelah bertukar pikiran, bertukar pendapat, sekarang kalian Ibu beri pertanyaan. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama yaitu faktor apa saja yang mendukung berdirinya Daulah Abbasiyah? Siapa yang mau maju? Oke, coba Rita jelaskan. Faktor pendukungnya yaitu yang pertama perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah. Betul sekali. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak jawabannya. Untuk soal yang kedua yaitu bagaimana proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Siapa yang mau angkat tangan? Oke, silakan Nurul. Setelah masa keruntuhan Daulah Umayyah, Bu. Betul sekali Nurul. Baik, bagus sekali jawabannya ya anak-anak. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga yaitu siapa saja tokoh yang memimpin pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, baik. Aisyar, silakan. Betul sekali. Jadi jawabannya seperti itu ya anak-anak. Nah, jadi untuk soal yang keempat yaitu faktor apa saja yang menyebabkan keruntuhan Daulah Abbasiyah? Iya, Bu. Ayo coba Diba. Faktor internalnya hubud dunia, terus faktor eksternalnya munculnya pemberontakan. Oke, bagus sekali Adiba jawabannya. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Oke, jadi kesimpulannya faktor tadi jawabannya udah ditulis? Mana? Coba.
Nah, jadi kesimpulannya faktor pendukungnya yaitu karena perpecahan Daulah Umayyah. Untuk proses berdirinya yaitu masa keruntuhan Daulah Umayyah. Untuk tokoh pemimpin yaitu ada Abul Abbas As-Sofa. Nah, untuk faktor keruntuhan Daulah Abbasiyah yaitu ada Hubudunya dan muncul pemberontakan. Jadi seperti itu ya anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Baik, langsung saja karena materi sudah selesai. Jadi marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mbak Nurul, Mbak Hasna, ya hadir semua ya. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Nah, macam-macam najis itu ada 3 ya. Yang pertama najis muhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga najis muhaladoh. Nah, ada yang tahu nggak najis muhafafah itu najis apa? Najis ringan ya. Najis ringan itu contohnya itu seperti bayi anak laki-laki yang belum makan dan masih minum ASI ya. Yang najis mutawasitoh, ada yang tahu nggak najis mutawasitoh najis sedang. Nah, najis sedang itu contohnya itu seperti darah dan kotoran atau yang lainnya ya. Nah, cara mensucikannya ada yang tahu nggak? Ya, silakan. Dibilas dengan air sehingga semua hilang dari sifat bau, warna, dan lukanya. Ya, betul sekali Mbak Aisar. Nah, yang ketiga najis muhalazoh. Najis muhalazoh ini adalah najis yang berat ya, seperti babi ataupun anjing ya, termasuk air liur ataupun hewan yang berkembang biak dengan anjing atau
babi tersebut. Nah, cara mensucikannya, najis muhaladah ini dengan cara membasuh air sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan debu atau tanah. Nah, di sini ada permainan ya, Ibu. Ada amplop pertanyaan. Nah, masing-masing anak maju ke depan ya, membacakan pertanyaan di sini. Nah, pertanyaan di sini tuh ada pertanyaan yang benar ataupun yang salah. Nah, misalnya pertanyaan yang salah ya. Nah, nanti kalian akan membenarkan pernyataan di sini ya. Yang pertama silahkan yang mau maju ke depan. Ya. Ambil aja. Iya. Najis mughaladah, cara mensucikannya cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Jawabannya salah. Yang benar adalah najis mughaladah mensucikannya dengan cara dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Ya, terima kasih Mbak Isar. Nah, yang lainnya silakan. Silakan Mbak Nurul. Pertanyaannya, najis berat adalah najis mutawasito. Ini pertanyaannya salah. Yang benar adalah najis mughaladah yang merupakan najis berat seperti anjing dan babi dan termasuk anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Ya, yang laki-laki ada yang mau maju? Yang Mbak Rita, silakan. Najis ringan adalah najis mughaladah. Ini pernyataan yang salah. Yang benar yaitu najis ringan merupakan najis mukhaffafah, yaitu najis yang diringankan seperti air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan kecuali ASI. Ya, terima kasih Mbak Rita. Nah, tadi sudah dijelaskan ya sama teman-teman kalian. Cara mensucikan najis mukhafafah itu dengan cara memercikan najis tersebut ya. Nah, najis mutawasitoh itu cara mensucikannya dengan dibasuh dengan cara menghilangkan bau, rasa ataupun warnanya. Nah, najis mughaladah cara mensucikannya dengan cara membasuh air sebanyak 7 kali atau tanah. Nah, sampai di sini ada yang masih ditanyakan? Atau sudah paham semuanya? Ya, pembelajaran kali ini cukup sekian. Pada pertemuan selanjutnya, Ibu minta mengerjakan tugas pada buku paket kalian dan dikumpulkan pada minggu depan. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah secara bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sebelumnya ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi zakat. Nah, apa yang kalian ketahui mengenai zakat? Ya, benar. Nah, sebelum itu minggu kemarin Bapak sudah bilang bahwa akan ada penilaian mengenai pertemuan pada kali ini. Ya, yang nanti itu akan masuk pada penilaian untuk menunjang potensi kalian di kelas depan. Oke. Nah, ini ada soal pretest dan post-test untuk materi zakat ini. Tujuannya apa? Untuk mengukur kemampuan kalian sejauh mana sih kalian mengetahui tentang materi ini. Bisa dipahami teman-teman? Oke, langsung masuk materi. Zakat. Zakat menurut bahasa itu memiliki makna tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih adalah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan. Nah, dari harta tertentu itu apa namanya? Muzaki. Dan yang golongan itu mustahik. Nanti kita bahas, oke? Bisa diperhatikan di layar proyektor kalian ya. Di situ ada macam-macam zakat. Ada zakat maul dan zakat fitrah. Nah, yang tadi Bapak jelaskan bahwa orang yang tidak menerima zakat atau disebut muzaki itu orang kaya, keturunan Rasulullah dan non-muslim. Sedangkan orang yang menerima zakat mustahik, di situ ada 8 golongan. Coba Adiba sebutkan satu. Fakir. Oke. Bisa dibaca teman-teman, bisa dipahami 8 golongan tersebut? Bisa ya? Nah, dari kita mengetahui atau memahami materi zakat ini diharapkan mendapatkan hikmah dari atas apa yang kita kerjakan. Seperti menunaikan zakat itu meningkatkan ekonomi umat. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah tentunya karena semua harta adalah titipan. Yang ketiga, membersihkan harta muzaki. Dan yang terakhir, mendekatkan diri kepada Allah. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Coba salah satu dari kalian maju untuk menjelaskan materi yang tadi sudah dijelaskan. Boleh Nurul? Apa pengertian zakat tadi secara bahasa? Mensucikan. Ya, suci, berkembang. Sebutkan salah satu mustahik zakat. Fakir. Selain itu miskin. Oke. Miskinnya jangan kehatap saya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, artinya itu sudah paham semua. Dan soal post-test tadi jangan lupa diisi ya, diisi lalu dikumpulkan ke Bapak. Sudah diisi? Sudah. Oke. Nanti ini penilaian untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian dalam mengetahui materi zakat ini. Ya. Mungkin sekian pertemuan pada pagi hari ini membahas tentang materi zakat. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Oke. Sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah secara bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Oke, semangat ya hari ini. Semangat sekali. Sebelum masuk materi, ada yang masih ingat pada pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Tentang Pengertian pembaruan. Iya, benar sekali. Nah, jadi pembaruan itu dalam bahasa Arab disebut dengan apa ya? Tajdid. Nah, kalau pelakunya? Mujaddid. Nah, benar sekali. Jadi masih ingat ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui biografi tokoh pembaruan dalam Islam. Jadi agar kalian dapat mengenal dan memahami tentang tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam. Yang pertama, tokohnya itu ada Muhammad Ali Pasha. Kalian bisa perhatikan gambarnya dan juga dibaca yang ada di buku paket kalian. Nah, jadi Muhammad Ali Pasha itu lahir di bulan Januari tahun 1765 di Kawalia, Albania. Kemudian tokoh yang kedua itu ada Jamaluddin Al-Afghani. Beliau dilahirkan di Asadabad dekat Karnar di distrik Kabul, Afghanistan. Nah, sebenarnya tokoh dari pembaruan dalam Islam ini ada 5, tapi kalian hari ini cukup belajar tentang 2 tokoh ini terlebih dahulu. Nah, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk membaca. Silakan dibaca buku paketnya. Sudah selesai? Nah, selanjutnya sudah siap bermain games? Oke, kalau begitu Ibu bagikan lembar kerja terlebih dahulu. Kalian berkelompok dengan 2 anak ya. Ibu kasih waktu kalian 1 menit untuk menuliskan pertanyaan yang sekiranya kalian belum paham dari materi tersebut. Nah, nanti kalau sudah, Ibu minta 1 anak untuk maju ke depan. Nah, silakan kalian mulai membuat pertanyaannya terlebih dahulu. 1 menit cukup ya? Cukup. Sudah selesai? Baik, Ibu minta 1 anak untuk maju ke depan. Siapa yang mau? Baik, tadi lembar jawabnya dibawa terus dibentuk menjadi bola. Ya, setelah itu nanti Nida hadap ke belakang, kemudian dilemparkan ke temannya, terserah mau di sebelah sana atau di sebelah sini. Ya, silakan Mbak dibaca, dibuka kertasnya, kemudian bisa dibaca, maju ke depan. Ya. Jelaskan perjalanan karir Muhammad Ali Pasha. Jawaban: setelah besar, Muhammad Ali Pasha bekerja sebagai pemungut pajak. Karena kecakapannya dalam bekerja, ia menjadi kesayangan Gubernur Daulah Utsmani sehingga diangkat menjadi menantu gubernur tersebut, dan dari saat itu karirnya juga semakin meningkat. Baik, benar sekali ya jawabannya. Tepuk tangan untuk Nida. Silakan duduk. Nah, jadi dari materi tersebut sudah paham? Sudah ada gambaran ya? Baik, jadi
dengan mempelajari tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam ini, kalian tidak hanya bisa mempelajari saja, tetapi bisa dijadikan inspirasi. Nah, Ibu apresiasi kepada kalian karena sudah paham, sudah bisa memahami, dan juga sudah bersemangat. Selanjutnya Ibu minta untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa mempelajari tentang ketiga tokoh yang belum dipelajari tadi. Ada Muhammad Abduh dan juga 2 tokoh lainnya. Kalian bisa baca di buku paket untuk persiapan pertemuan selanjutnya. Ibu cukupkan. Kira-kira kalian ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Kalau begitu, kita tutup terlebih dahulu. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu cek kehadirannya. Adakah hari ini yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai etika bergaul dalam Islam. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu nantinya peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian etika bergaul dengan jelas. Kemudian peserta didik diharapkan menyebutkan macam-macam etika bergaul dalam Islam dan praktiknya. Oke, sebelumnya menurut kalian etika itu apa sih? Ada yang tahu? Etika adalah aturan tingkah laku. Iya, betul. Jadi etika adalah aturan tingkah laku atau juga adab. Lalu menurut kalian kalau bergaul, ada yang tahu apa itu bergaul? Hubungan dengan yang lain. Ya, hubungan atau berinteraksi antara individu dengan kelompok lain. Jadi masuk ke pengertian ya. Pengertian etika bergaul. Etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia yang sehingga terjalin hubungan tingkah laku yang baik antar individu yang lain. Oke, kemudian macam-macam etika bergaul. Yang pertama, etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Siapa orang yang lebih tua? Orang tua kandung. Kemudian kalau di sekolah siapa? Guru. Iya, pintar. Kemudian kalau sudah menikah, mertua. Iya, mertua. Kemudian yang kedua yaitu etika bergaul dengan teman sebaya. Siapa teman sebaya? Ini kalian semua ya. Ya. Kemudian yang ketiga, etika orang yang lebih muda. Siapa? Ada yang tahu? Ya, adik kandung. Kemudian siapa lagi? Kalau di sekolah? Adik kelas. Ya. Kemudian praktiknya.
kalau ke orang yang lebih muda atau orang yang lebih tua, yang pertama seperti apa? Yang pertama yaitu menghormati, ya betul. Terus apa lagi? Menghargai. Ya, menghargai. Oke, kemudian kalau ke teman sebaya seperti apa? Menyapa ketika bertemu. Ya, kemudian kalau memanggil dengan perkataan Yang sopan. iya, betul. Kemudian ke orang yang lebih muda, ke adik, seperti apa menurut kalian? Menyayangi. Ya, menyayangi. Kemudian membimbing. Oke. Kemudian Ibu mempunyai gambar. Menurut kalian ini gambar tentang apa? Orang tua? Apa? Bukan. Ini lagi apa duduknya? Tidak sopan. Iya, harusnya apa? Kepada orang yang lebih tua bersikap iya, betul, sopan, terus menghormati. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Mari sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap untuk belajar? Semangat, ayo. Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, silakan perhatikan video yang Ibu tayangkan ya. Diperhatikan, dipahami, dan dicatat hal-hal yang penting. Paham? Oke, silakan diperhatikan.
Sudah paham semua ya tentang videonya? Coba Ibu ingin tanya, video tadi itu menjelaskan tentang apa ya? Oke, betul. Nah, arti dari riba itu apa? Betul sekali. Arti dari riba itu tambahan ya. Seperti tadi Fahmi ingin meminjamkan uangnya kepada Naomi sebesar 3.000, tapi Fahmi ingin mengambil tambahan. Nah, itu tambahannya dinamakan riba. Dari sampai sini paham mengenai pengertian riba? Paham. Oke, kalau sudah tahu mengenai pengertian riba, untuk riba itu hukumnya apa ya? Betul sekali, riba dihukumi haram menurut Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Nah, kira-kira nih, riba dihukumi haram itu karena apa ya? Ada yang tahu? Karena identik dengan transaksi pemerasan. Ya betul, riba itu identik dengan transaksi pemerasan. Nah, selain itu ada yang tahu lagi? Oh, belum ada yang tahu. Oke, riba dihukumi haram karena identik dengan pemerasan dan dapat merugikan orang lain. Nah, kita kan sebagai seorang muslim, jika ada yang membutuhkan bantuan kita, ingin meminjam uang kita, kan seharusnya kita meminjamkan dengan ikhlas karena orang tersebut sedang membutuhkan. Nah, apalagi kalau kita ikhlas kan sudah pasti Allah akan memberi pahala untuk kita kan. Jadi kita tidak boleh melakukan riba ya anak-anak. Oke, sampai di sini sudah paham ya apa itu riba? Oke, kalau sudah paham, Ibu ingin membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Untuk kelompok 1 ada Mbak Laila, Mbak Adiba, Mas Afan, dan kelompok 2 ada Mbak Nida, Mbak Humaira, Mbak Ais, dan Mbak Asna. Nah, nanti silakan kalian berkelompok mencari tahu macam-macam riba dan hikmah dilarangnya riba itu apa. Nanti kalian buat peta konsep. Sampai sini paham perintahnya? Oke, kalau begitu nanti dibuat di sini ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan peta konsepnya. Siap, Bu. Sampai sini ada kebingungan nggak nyarinya di mana gitu? Belum, Bu. Ya, bisa dibaca di buku paketnya ya. Ada kebingungan nggak? Nggak? Oke. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah dikumpulkan dulu ya. Oke, jadi dari kedua kelompok ini dalam mencari macam-macam riba dan hikmah dilarangnya riba itu hampir sama ya. Jadi macam-macam riba itu ada riba fadl, riba nasi'ah, riba qardi, dan riba yad. Kemudian dari hikmah dilarangnya riba itu dapat menghindari tipu daya, melindungi harta agar tidak dimakan, jauhkan dari kebinasaan, buka pintu-pintu kebaikan, rajin mensyukuri nikmat Allah, dan melakukan praktik jual beli dan hutang piutang dengan secara baik. Kemudian dari kelompok 1 itu ada tambahan hikmah dilarangnya riba ya, yaitu untuk memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang dapat menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin. Nah, sampai di sini sudah paham ya mengenai pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, dan hikmah dilarangnya riba? Oke. Kalau kalian sudah paham, Ibu harap apa yang kalian pelajari pada hari ini dapat diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak? Ya, oke. Semoga kedepannya kalian lebih semangat lagi ya dalam belajar. Baik. Karena kalian sudah paham, kita akhiri pembelajaran pada hari ini ya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ya sebelumnya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin bertanya. Di sini ada yang tahu sholat Idul Adha? Nah, biasanya setelah sholat Idul Adha itu biasanya ada kegiatan apa? Iya, betul. Materi yang akan dipelajari pada hari ini yaitu kurban. Ada yang tahu kurban itu apa? Iya, kurban itu menurut bahasa berasal dari ad-dahr. An-nahr artinya menyembelih. Nah, menurut istilah, kurban ini adalah suatu ibadah yang dimana kita menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu hari tasyrik itu tanggal berapa saja? 11, 12, 13. Iya, tanggal 11 dan 12 13 Zulhijjah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, langsung masuk di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itu ialah hal yang terputus. Ya, jadi di sini kita diperintahkan Allah untuk berkurban. Ya, di sini kita lanjut hukum berkurban. Ada yang tahu hukum kurban itu hukumnya apa? Ya, hukum sunnah muakkad. Ya, hukum kurban itu adalah hukumnya sunnah muakkad. Dan syaratnya adalah bagi mereka yang Islam dan merdeka atau bukan hamba dan balik atau berakal dan mampu untuk berkurban. Namun apabila hukum kurban ini bisa menjadi wajib apabila ia bernazar. Bentuk kurban ini dalam bentuk kurban nazar atau janji dalam hal sunnah ataupun mubah. Ya, lanjut. Dan di sini Bapak akan melanjutkan syarat hewan kurban. Ada yang tahu hewan apa saja yang digunakan untuk berkurban? Kambing, ya, sapi, domba, oke, unta. Ya, jadi di sini hewan yang dikurban, yang kalian sebutkan tadi itu syarat, merupakan salah satu syarat untuk berkurban, yaitu syaratnya adalah salah satu hewan termasuk dalam bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Yang kedua yaitu diperoleh secara halal. Yang ketiga yaitu sehat dan tidak cacat. Yang keempat yaitu usianya sesuai syariat. Ada yang tahu usianya masing-masing hewan berkurban? Ya, untuk sapi usia kurbannya dalam waktu berapa tahun? 2. Ya, usia sapi dalam minimal kurban itu waktunya 2 tahun. Untuk kambing? Ya, 1 tahun minimalnya. Domba? 1 tahun. Ya, untuk kambing dan domba ini minimal 1 tahun. Untuk unta? 5. Untuk unta memasuki usia 5 tahun. Ya. Jadi di sini kesimpulannya yaitu ya, jadi sebelum Bapak tutup, dari di sini ada kesimpulannya apa yang kalian dapat dari penjelasan yang Bapak berikan? Ya, berkurban. Ya, jadi di sini kurban itu adalah suatu ibadah yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dengan yang dilaksanakan bagi orang yang mampu dengan syarat yang hukumnya yaitu sunnah muakkad. Namun apabila menjadi wajib apabila kurbannya dilaksanakan ada nazar. Dan syaratnya yaitu termasuk dalam Baitul An'am diperoleh secara halal dan hewannya sehat dan tidak cacat dan memasuki usia yang sesuai. Ya, sebelum menutup materi pelajaran pada hari ini, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya yaitu Bapak ingin kalian mencari tata cara untuk berkurban. Ya, mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, cukup sekian. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Baik, Bapak presensi terlebih dahulu ya. Apakah hari ini berangkat semua? Alhamdulillah. Baik, untuk materi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang adab sholat dan berzikir. Nah, selanjutnya apa itu sholat? Ada yang tahu? Iya, silahkan Mbak. Sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Iya, benar sekali. Nah, Mbak udah belajar semalam ya Mbak? Sebelum? Oh, Masya Allah. Nah, benar. Sholat itu adalah yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rita ya Mbak. Nah, selain itu, sholat merupakan rukun Islam yang kedua, yang dimana sholat merupakan tiang agama. Dan juga barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agama. Dan barang siapa yang tidak mendirikan sholat, maka dia merobohkan agama. Nah, selanjutnya berzikir. Apa sih itu berzikir? Ada yang tahu? Ya siapa? Silahkan, nggak apa-apa. Apa itu berzikir? Zikir dalam agama Islam berarti mengingat Allah. Ya. Dah? Ya udah, nggak apa. Semalam belajar atau enggak, Mbak? Enggak, Pak. Wah, lain kali belajar ya, Mbak? Iya. Biar bisa menjawab kalau Bapak tanya, oke? Iya, Pak. Iya. Nah, zikir juga merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung seorang hamba kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketentraman yang sejati selain dengan mengingat atau berzikir kepada Allah. Nah, ada yang tahu nggak adab sholat itu apa aja? Ya, silahkan Mbak. Iya, benar sekali. Udah belajar juga ya semalam ya Mbak? Udah. Belajar kelompok apa? Sendiri. Oh, sendiri. Oke, selanjutnya. Apa sih? Ada yang tahu nggak apa adab berzikir? Ya, silakan. Oke, benar sekali. Bagi yang belum bisa menjawab, lain kali nanti malam itu untuk belajar terlebih dahulu ya. Oke, biar nanti bisa menjawab juga seperti teman-teman yang lain. Oke. Nah, selanjutnya ada hikmah dan manfaat adab sholat dan manfaat berzikir. Nah, hikmah sholat itu sendiri ada dua. Aslinya masih banyak ya nanti. Yang Bapak jelaskan dua dulu, yaitu yang pertama mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Selanjutnya, manfaat zikir. Yang pertama, membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha dan
hati menjadi tenang. Nah, sebelum Bapak tutup pelajaran pada hari ini, Bapak meminta anak-anak semua untuk carikan Bapak hikmah sholat dan manfaat zikir selain yang sudah Bapak cantumkan ini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, terima kasih untuk anak-anak semua. Mungkin kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen dulu ya. Nurul, Rita. Oke, hadir semua ya. Coba, ada yang tahu nggak materi kita hari ini akan membahas tentang apa? Belum tahu ya? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh Islam dalam penggerakan pembangunan Indonesia pasca kemerdekaan. Coba ada yang tahu nggak kapan pasca kemerdekaan itu? Periode setelah Indonesia merdeka, Bu. Ya, pintar sekali. Terus tokoh-tokohnya itu siapa saja? Ya, jadi setelah belajar hari ini ya, diharapkan nanti kalian itu bisa mendeskripsikan tokohnya itu siapa saja, kemudian menganalisis perannya itu apa aja, dan keteladanan yang bisa kita ambil. Untuk tokohnya yaitu ada Buya Hamka, kemudian ada Gus Dur, dan ada B.J. Habibie. Ada 3 tokoh ya. Nah, ini ada gambarnya. Ini Buya Hamka, ya. Kemudian ini ada Gus Dur. Terus ada B.J. Habibie. Pasti kalian juga sudah nggak asing ya dengan beliau ini. Kemudian Ibu ada scrapbook ya. Nih. Untuk yang pertama itu Buya Hamka. Buya Hamka itu nama aslinya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ya, ini ada fotonya juga. Kemudian bisa kita sebut dengan Buya Hamka ya, sering dipanggilnya itu Buya Hamka. Beliau lahir pada tanggal 17 Februari 1908 dan wafat pada tanggal 24 Juli 1981. Nah, perannya apa aja untuk Indonesia pasca kemerdekaan? Yaitu beliau revolusi politik Masyumi dan ketua pertama MUI. Kemudian yang kedua itu ada Gus Dur, yang nama aslinya itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Ini ada fotonya. Nah, beliau itu lahir pada tanggal 7 September 1940 dan wafat pada tanggal 30 Desember 2009. Nah, ini ada kotak kosong ya, ini nanti Ibu jelaskan. Kemudian tokoh yang ketiga itu ada B.J. Habibie. Nama aslinya adalah Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie. Ya, ini fotonya juga ada. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1936 dan wafat pada tanggal 11 September 2019. Ini juga ada kotak kosongnya. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu nih, apa peran Buya Hamka dalam pembangunan Indonesia pasca kemerdekaan? Ya, jawabannya? Berperan dalam politik dan keagamaan, terutama Muhammadiyah dan Masyumi. Iya, pintar sekali. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Nanti kelompok 1 mendapatkan gambar Gus Dur, yang kelompok 2 mendapatkan gambar B.J. Habibie.
Ini kelompok 1 ya. Kemudian ini kelompok 2. Nah, silakan untuk tema diskusinya yaitu menganalisis peran dari tokoh tersebut. Setelah dianalisis, ditulis di kotak, kemudian dipotong dan nanti dibawa ke depan, dipresentasikan dan ditempel ke scrapbook yang tadi belum lengkap gitu ya. Waktu untuk diskusi itu 10 menit. Silakan bisa berdiskusi. Oke, ada yang sulit enggak? Enggak, Bu. Ya. Semuanya ikut diskusi ya. Ini udah? Sudah, Bu. Oh ya, oke. Udah 10 menit ya. Nah, sekarang silakan perwakilan maju ke depan untuk membawa potongan dari yang sudah Ibu berikan. Silakan maju ke depan. Ya, ditempel ya. Silakan dibaca untuk Gus Dur. Ini. Ketua Dua Umum aja. Tafizia, Pengurus Besar NU, Presiden Indonesia tahun 1999 sampai 2001 memajukan pluralisme, memperkuat demokrasi. Ya, terima kasih, silakan duduk. Ya, jadi Gus Dur juga membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Nah, untuk yang kedua, yuk, B.J. Habibie. Silakan maju. Oke, itu ya ditempel dulu. Nih. Kemudian dibaca, silakan. Menteri Negara Riset dan Teknologi 1978. Yang kedua, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Yang ketiga, Wakil Presiden RI ke-7. Ya, beliau juga membuka demokrasi yang inklusif dan transparan ya. Jadi itu peran-peran sudah kalian diskusikan. Kemudian setelah belajar ini mendiskusikan peran-peran, tentu ada keteladanan yang bisa kita ambil ya. Nah, keteladannya apa aja? Jadi beliau itu bisa pengabdian sosial terhadap Indonesia, terus ada komitmen juga terhadap bangsa Indonesia gitu ya. Coba Ibu mau tanya, siapa nama populer dari Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah? Ya, pintar Buya Hamka. Terus apa saja sih keteladanan yang bisa kita ambil dari ketiga tokoh tadi? Pengabdian sosial, komitmen dan toleransi. Iya, pintar sekali. Jadi sampai sini sudah paham semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Ya, jadi ada tiga tokoh yang berperan dalam pembangunan Indonesia pasca kemerdekaan, yaitu ada Buya Hamka, Gus Dur, dan B.J. Habibie. Ya, mungkin sekian ya pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, sehat ya? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu Al-Quran Hadis. Sebelumnya, alangkah terlebih dahulu kita membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Ibu akan mengabsensi kehadiran
dulu ya anak-anak. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan buku cetak terlebih dahulu. Ibu akan menjelaskan terkait dengan materi minggu lalu, yaitu Ibu sudah membahas mengenai ayat dan hadis tentang menegakkan pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Tapi sebelumnya Ibu ada soal pemantik terlebih dahulu terkait dengan materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, mengapa pola hidup sederhana penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap kaum duafa mencerminkan kualitas keimanan kita. Dan yang ketiga, bagaimana pola hidup sederhana dapat membantu kita lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Dan yang keempat, dalam pandangan Islam, apa saja hikmah dan matui kaum duafa dan menjalani hidup sederhana. Selanjutnya di sini Ibu ada gambar contoh mengenai perilaku hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Silakan kalian perhatikan ya anak-anak. Nah, di sini Ibu mempunyai pertanyaan yang Ibu namakan yaitu kotak pertanyaan. Ibu singkat kotak tanya. Nah, sistem dari permainan ini yaitu perwakilan anak teman sebangku maju ke depan. Silakan, Mbak. Maju 4 anak perwakilan. Perwakilan dari teman sebangku. Silakan kalian pilih soal yang akan didiskusikan. Setelah itu, ya, satu lagi. Nah, kalian kembali ke tempat duduk, silakan didiskusikan dengan teman di bangku kalian. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah anak-anak? Silakan untuk maju ke depan mendeskripsikan apa yang Ibu berikan soal. Iya, silakan ke baris saja. Sini. Nah, mulai dari Mbak Adiba. Yang pertama, mengelola keuangan dengan bijak. Terus yang kedua, soalnya Mbak. Sebutkan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengelola keuangan dengan bijak. Yang kedua, membeli barang secukupnya. Yang ketiga, meminimalisir konsumsi energi dan sumber daya. Yang kelima, menyederhanakan gaya hidup. Mbak Aisyah. Apa yang dimaksud dengan pola hidup sederhana? Pola hidup sederhana adalah gaya hidup yang menekankan pada kebutuhan dasar dan menghindari perilaku konsumtif atau berlebihan. Mbak Humaira. Mengapa penting untuk membudayakan pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari? Karena beberapa hal menghindari sikap boros dan meningkatkan kesejahteraan mental dan mengurangi stres. Mbak Nurul. Bagaimana cara kita bisa ikut serta dalam menyantuni kaum duafa? Dengan memberikan zakat, infak dan sedekah. Salurkan zakat, infak dan sedekah melalui lembaga yang terpercaya atau langsung kepada mereka yang membutuhkan. Baik semua, sebagai tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Sebagai bentuk apresiasi Ibu akan memberi hadiah untuk kalian. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah,
Kesimpulannya yaitu Allah melarang umat Islam bersikap berlebih-lebihan dan melampaui batas bahkan dalam urusan ibadah. Yang kedua, membelanjakan harta secara berlebih-lebihan atau boros adalah bentuk-bentuk dari kesombongan dan keangkuhan. Yang ketiga, kerabat dan keluarga terdekat perlu mendapat perhatian terlebih dahulu dalam bersedekah. Nah, sebagai tugas tambahan, Ibu akan menugaskan kalian mengenai dengan mencari informasi terkait menegakkan pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa untuk minggu besok dikumpulkan. Nah, kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mudah dipahami ya anak-anakku. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Oke, jadi semua ya. Oke, alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada pertemuan kali ini nantinya kita akan belajar tentang bacaan khurib. Oke, sebelumnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya, di mana peserta didik mampu untuk memahami pengertian dan contoh bacaan khurib, kemudian peserta didik mampu untuk mengingat bacaan khurib, kemudian selanjutnya peserta didik diharapkan mampu untuk melafadzkan bacaan khurib. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih itu bacaan khurib? Ada yang tahu apa itu bacaan khurib? Bacaan yang apa? Ya, oke, betul. Terus ada yang tahu nggak apa saja sih bacaan khurib dalam Al-Quran? Imalah dan Ishmam. Iya, terus ada yang tahu lagi? Selain itu, selain imalah dan ishmam, nggak ada yang tahu? Oke, mari kita belajar bersama ya. Oke, silakan perhatikan ya. Bacaan khurib secara bahasa itu samar. Secara istilah adalah bacaan yang tidak biasa dalam Al-Quran karena samar baik dari segi huruf, lafaz dan maknanya. Jadi bacaan khurib itu bacaan yang memiliki cara khusus dalam membacanya. Jadi berbeda dengan bacaan Al-Quran yang lain. Kemudian ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama ada imalah. Imalah secara bahasa itu condong atau miring. Secara istilah adalah memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Jadi nanti kita membacanya itu seperti ya. Nah, jadi ini dalam Quran surah Hud ayat 41 ya. Ini kan kalau kita baca secara biasa itu majroha ya, tapi karena ini termasuk bacaan imalah, maka membacanya adalah majreha. Oke, coba kalian ikuti majreha. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu adalah ishmam atau mencampurkan secara bahasa. Secara istilah, mencampurkan dhammah pada sukun dengan memoncongkan bibir. Nah, jadi nanti kalian ketika membaca itu bibirnya monyong ya. Nah, jadi di nun tasydid ini nanti kalian membacanya itu agak monyong ya, memoncongkan. Nah, ini dalam Quran surah Yusuf ayat 11. Ini ada la ta'manna. Coba baca. Sekali lagi, la ta'manna. Oke, selanjutnya yaitu ada bacaan tashil. Secara bahasa itu lunak atau meringankan. Secara istilah adalah membaca antara hamzah dan alif. Hamzah pertama itu dibaca jelas dan hamzah kedua itu dibaca tashil. Nah, itu dalam Quran surah Fussilat ayat 44. Jadi A yang pertama itu dibaca biasa ya, A.
Nah, kalau yang kedua itu agak diringankan. Gitu. Coba. Nah, a'jamiyu. A'jamiyu. Oke, selanjutnya itu ada naql, itu memindah atau menggeser. Secara istilah memindahkan hamzah ke huruf sebelumnya dan setelah itu hamzahnya dibuang. Nah, jadi ini nih hamzah yang ini itu digeser ya ke sini, jadinya nanti kasrohnya itu bukan di hamzah tapi di lam. Jadi bacanya bukan bi'sal ismu tapi bi'salismu. Coba kalian baca bersama, bi'salismu. Sekali lagi, bi'salismu. Oke, sejauh ini apakah bisa dipahami? Oke, selanjutnya yaitu kalian ada tim games turnamen ya. Jadi nanti ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok nanti akan ibu beri nomor soalnya. Jadi kalian menjawab soal sesuai nomor yang ada di sini. Paham? Oke, kelompok 1 ya ini. Terus kelompok 2. Kelompok 2, kemudian kelompok 3. Jadi nanti ini tuh di sini ada soal ya, di baliknya itu ada soal. Jadi nanti kalian menjawabnya itu bergantian. Jadi orang pertama maju, kalau udah selesai baru orang kedua. Paham? Oke, nanti kalau yang mendapatkan skor terbanyak akan ibu kasih hadiah. Oke, silakan dimulai, siap? Yang nomor satu maju ya semua ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Yang nomor 1 dulu. Yang orang nomor 1 tadi yang pakai pulpen. Bawa pulpen ya, bawa pulpen. Jangan lupa bawa pulpen. Enggak, di sini. Ya, di luarnya ya, jawabnya itu di luarnya. Nah. Oke, langsung nomor 2. Yang nomor 3. Langsung. Oke, kita bahas bersama ya. Soal pertama itu ada tuliskan contoh bacaan imalah. Majreha, betul? Betul. Ini a'jamiyu salah ya, 5 poin. Kemudian ini a'jamiyu salah, 5 poin. Kemudian yang kedua, soalnya la ta'manunna itu bacaan apa? Ismam, betul? Betul. Oke, kemudian ini kedua betul. Yang ketiga salah ya. Kemudian yang ketiga yaitu cara membacanya berupa di tengah-tengah antara huruf hamzah dan ha. Itu adalah cara membaca tashil ya. Ini naql salah. Kemudian ini salah ya, la ismam. Nah, jadi ini berapa totalnya? 30. Ini 20 ya. Kalau ini 15. Jadi yang menang itu kelompok 1. Silakan kelompok 1 tadi mana? Kelompok 1 tadi mana? Oke, silakan dibagi dengan teman-temannya ya. Oke, jadi bisa disimpulkan ya bahwa bacaan huruf itu bacaan yang samar dan memiliki cara baca yang khusus. Tadi ada apa aja? Imalah, contohnya itu apa? Majreha. Kalau ismam contohnya la ta'manna. Kemudian yang ketiga tadi ada apa? Tashil. Contohnya a'jamiyu. Kemudian yang keempat tadi apa? Naql bi salismu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, mungkin itu saja. Oh ya, untuk evaluasi silakan kalian kerjakan buku paket halaman 30. Selanjutnya mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan presensi dulu ya. Laila, Rita, alhamdulillah masuk semua ya anak-anak. Siapa yang tahu hari ini kita akan membahas tentang materi apa? Salah. Materi apa? Benar. Siapa yang tahu sifat wajib bagi Allah ada berapa? 20. Iya, benar. Oke. Di sini Ibu akan memberikan pretest dulu buat kalian untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam mengetahui sifat wajib bagi Allah. Dikerjain dulu ya sebisanya ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? Sudah dikerjakan? Sudah, oke. Di sini Ibu punya video, kalian bisa nyimak. Dan kalau misalkan kalian udah tahu lagunya, boleh diikutin ya bersama-sama, oke? Oke. Ayo bareng-bareng kalau bisa. Tulil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat irodat ilmun hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman. Wujud artinya ada, terdahulu, bako artinya kekal, dalil hawadis berbeda-beda dengan makhluknya. Binafsi. Ayo disimak ya, jangan ada yang bengong. Daniyat Maha Esa, Kidrot artinya kuasa. Wahdaniyat Maha Esa, Kudrot artinya kuasa. Berkehendak, ilmun mengetahui. Basor melihat, arti muridan yang berkehendak. Basiron yang maha melihat, mutakaliman maha berbicara. Oke, setelah kalian udah melihat nih beberapa sifat wajib bagi Allah dan juga artinya, sekarang Ibu mau memberikan post test untuk mengukur kemampuan kalian terlebih dahulu lagi setelah melihat video tersebut. Di sini jangan jawabannya jangan sama kayak yang tadi ya. Yang pretestnya ditutup dulu. Oke? Ibu beri waktu 1 menit. Udah semua? Oke, baik. Sekarang kita koreksi bersama-sama ya, teman-teman. Yang pertama, berapa jumlah sifat wajib bagi Allah? Benar 20. Yang kedua, wujud artinya ada. Yang ketiga, kekal merupakan arti dari bako. Yang keempat, basor artinya. Dan yang kelima, sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang wajib ada pada Allah sebagai bentuk kesempurnaan baginya. Oke, materi pada hari ini segitu dulu. Semoga ilmu yang kalian dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian.
tetap semangat. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.